Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, hari Senin tanggal 21 November 2022. Persembahan. Kutipan Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 3. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu." Sobat Katolikana, pernahkah kita dihadapkan pada situasi di mana rumah kita didatangi tamu penting, misalnya romo paroki, bapak uskup, kepala sekolah, presiden, pimpinan kita di perusahaan, atau orang-orang yang kita anggap sangat penting? Mereka datang hadir ke rumah kita. Kita pasti dengan senang hati menyambut mereka bak seorang raja. Semua yang ada di dalam dapur rasanya hendak disajikan kepada tamu kita. Bahkan tak jarang membuat kita kikuk dan tidak enak hati jika merasa jamuan kita ini tidak layak. Memang tata krama dalam menyambut tamu setiap adat budaya di tanah air kita berbeda-beda, namun memiliki kesamaan bahwa selalu berusaha membuat tamu kita merasa nyaman, berusaha memberikan yang terbaik bagi tamu kita, agar tamu kita merasa senang dan puas ketika hadir di dalam rumah kita. Seperti seorang raja yang hadir di rumah kita, maka kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi tamu penting kita. Tak jarang kita mengupayakan hidangan dan jamuan yang tadinya tidak ada di dalam rumah kita, namun dengan berbagai cara kita upayakan dapat tersaji untuk tamu penting kita ini. Sobat Katolikana, gambaran yang sangat indah ini pula terlukis dalam bacaan pada hari ini. Hal yang sama dilakukan oleh seorang janda miskin. Karena hendak menyenangkan Tuhan lewat persembahannya, maka sang janda miskin ini memasukkan uang sebesar 2 peser. Sobat Katolikana, secara matematika, nominal 2 peser ini sangatlah kecil. Namun, dengan keterbatasannya, Yesus bahkan memuji apa yang dilakukan oleh janda miskin itu dan berkata, janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan, ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahan janda miskin ini mendapat pujian dari Tuhan Yesus, sebab janda miskin itu memberikan secara total, yakni membawa persembahan dirinya kepada Tuhan. Bukan berpijak pada besar kecilnya nominal yang diberikan, juga bukan berdasarkan atas tinggi atau rendahnya apa yang kita berikan, namun Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Sobat Katolikana, persembahan janda miskin ini mendapat pujian dari Tuhan, sebab sang janda miskin memberikan secara total, karena dirinya lah yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Bagi seorang tuan rumah yang hendak memberikan jamuan terbaik bagi tamunya, sang janda miskin ini juga ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dengan peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Sobat Katolikana, seringkali jeratan ekonomi, kemiskinan, ketidakberdayaan kita
sering dipertentangkan dengan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban agama, entah dalam bentuk ibadat ataupun dalam tindakan amal kasih kita. Kemiskinan seringkali diangkat sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban agama tersebut. Namun dengan kisah janda miskin ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan mempertentangkan kedua hal tersebut. Kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang sangat besar. Selain itu, dalam kisah Injil ini, Yesus hendak menegur bagi mereka yang berkelebihan agar dapat memberikan yang terbaik sebagai persembahan, tidak menahan berkat untuk dinikmati sendiri. Tantangannya, pada saat ini, kita hidup dalam budaya dengan gaya hidup mewah. Keadaan ini membentuk kita menjadi egois sehingga sulit untuk belajar memberi. Kalaupun memberi, itu pun menjadi konten sosial media, menjadi status dalam media sosial kita, bahkan berempati memikirkan orang lain, itu pun demi keuntungan sendiri, meraih suara atau simpati publik. Menjawab tantangan tersebut, maka tidak lain tidak bukan, kita harus mencontoh sikap janda miskin yang memberikan dengan hati yang perlu menjadi nafas denyut nadi kita sebagai pengikut Kristus, sehingga setiap tantangan dalam zaman ini dapat kita lewati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas rezeki yang boleh kami terima. Mampukan kami menjadi jalur berkat, mampukan agar selalu dengan segala upaya dan usaha kami diperkenankan menjadi saluran berkat bagi sesama. Sehingga hati kami dapat menjadi bait-Mu. Ajarlah hati kami untuk selalu meneladan sikap yang tulus dalam memberi. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.